Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari Mas Yoga. Selamat siang Romo, selamat pagi dari sini. Saya sedang belajar dengan menyimak channel YouTube Romo setelah banyak mendengar dan belajar. Saat ini ada satu pertanyaan yang hal ini cukup mengganggu saya. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kudus yang doanya sangat istimewa ini? Doa orang kudus yang disebut ini di kitab Wahyu 5 ayat 8. Coba kita baca. Kitab Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkullah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Terus, pasal 8 ayat 3-4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedempaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Siapakah orang-orang kudus ini? Apakah mereka orang-orang kudus yang tidak di bumi alias sudah mati? Ataukah orang-orang Kristen yang masih di bumi ini, Romo? Terima kasih untuk jawabannya. Romo, terima kasih untuk jawabannya. Romo Immanuel. Mas Yoga, kalau kita baca di dalam kitab Yakobus, surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dari contoh yang kita baca ini, Elia adalah seorang nabi. Elia nabi, dan pada waktu zamannya Raja Ahab, karena Raja Ahab itu mengikuti istrinya penyembah berhala yang jahat namanya Ratu Isabel, sehingga Tuhan menunjukkan marahnya pada Ahab dengan tidak ada hujan di Israel. Lalu oleh doa Elia, hujan datang. Sehingga dengan contoh ini, itulah yang dimaksud dengan doa orang benar. Orang benar ini orang kudus tadi, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau gitu siapa orang kudus itu? Secara umum, kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptiskan itu telah dikuduskan, dan kita telah secara posisi telah menjadi orang kudus. Oleh karena itu dalam baptisan ortodoks ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 11 itu dibacakan sesudah orang itu dibaptiskan, lalu oleh Romo ditumpangi tangan dan dipercayakan air kepalanya, baptisannya sendiri diselamkan. Tapi di samping diselamkan, akhirnya ada pemercikan di kepala orang itu dengan Romo menumpangkan tangannya sambil mengatakan kata yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Terus? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah disucikan.
Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Kamu telah dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi pada waktu kita percaya kepada Kristus dan waktu kita dibaptiskan menyatu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan, dan kita telah dianggap sebagai orang kudus dalam posisi kita kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang tertentu disebut di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus. Kepada gereja Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang sudah dibaptiskan itu telah dikuduskan. Sehingga di dalam Efesus pasal 1 dikatakan begini ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang yang beriman yang telah dibaptiskan itu disebut sebagai orang-orang kudus. Di Efesus, di Korintus, kita baca juga di Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Oke. Kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat, yaitu episkopos, yaitu uskup, dan diaken. Diaken itu yang membantu uskup. Ya. Kita baca juga di dalam Kolose pasal 1. Ayatnya yang kedua. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya kepada kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi menurut perjanjian baru kalau begitu, semua orang yang telah menyatu dengan Kristus, beriman kepada Kristus dan dibaptiskan, lalu dikuduskan dan dibenarkan oleh nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, mereka secara posisi telah disebut sebagai orang kudus. Tetapi dalam realisasinya memang tidak semua orang menunjukkan buah kekudusan itu. Karena kalau kita kembali kepada 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi. Mereka yang dikuduskan tetapi dipanggil menjadi orang kudus. Berarti posisi sebagai orang kudus itu ada posisi secara de jure, secara hukum, tapi de factonya orang itu masih dipanggil, kenyataannya orang itu masih dipanggil untuk merealisasikan panggilannya sebagai orang kudus itu. Caranya gimana? Ya caranya dengan hidup kudus. Kita baca di dalam di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, ini orang-orang yang dipanggil jadi orang kudus itu diperintahkan untuk hidup kudus di dalam seluruh hidupnya. Terus? Sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kita baca juga di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang diri sama seperti Dia yang suci. Kita baca juga di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua. Marilah kita menyucikan diri kita. Itu panggilan orang kudus tadi. Karena kudus kita masih kudus dalam posisi. Belum kudus dalam realisasi. Dan orang-orang yang telah mencapai kekudusan melalui hidup
mengejar kekudusan tadi, dan akhirnya oleh kuasa Roh Kudus menerima pengudusan daripadanya. Orang-orang inilah yang secara resmi diakui sebagai orang kudus. Jadi di antara orang semuanya disebut orang kudus, tapi ada orang sampai mencapai panggilannya menjadi orang kudus. Orang-orang inilah yang disebut orang-orang kudus itu, dan orang inilah yang doanya amat berkuasa, baik ketika mereka masih hidup atau ketika mereka sudah meninggal. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion. Perhatikan, kamu orang Kristen sudah, bukan akan, sudah datang ke Bukit Sion. Jadi secara posisi kita telah menjadi anggota dari yang ada di Bukit Sion sana. Nah, Bukit Sion itu gambaran Firdaus, tempat penantian sebelum kita nanti dibangkitkan masuk ke surga menyatu dengan Allah. Firdaus adalah suasana laksana surga yang hanya dialami oleh roh saja ketika orang itu meninggal. Sedangkan surga itu adalah suasana penyatuan dengan Allah sesudah kita dibangkitkan dari kematian dengan tubuh kita dimuliakan. Itu ya. Terus kan, kamu sudah? Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Kota Allah yang hidup? Yerusalem Sogawi. Itulah yang disebut sebagai Firdaus. Itu. Terus? Dan kepada beribu-ribu. Nah, di sana ada beribu-ribu malaikat tentunya. Terus? Suatu kumpulan yang meriah. Ya, terus? Dan kepada jemaat anak-anak yang ada gereja anak-anak sulung. Jadi gereja itu ada dua gereja yang tidak nampak, yaitu gereja yang sudah menang melawan dosa dan iblis di dunia dan sekarang tinggal di sana. Itulah disebut gereja anak-anak sulung. Dan gereja yang nampak, yaitu gereja yang sedang berjuang, yang dimana kita sekarang berada. Jadi orang yang meninggal itu nanti dikumpulkan di Firdaus membentuk suatu gereja. Gereja tak nampak, gereja surgawi. Nah, di samping, teruskan, yang namanya terdaftar di surga. namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah. Ya tentunya di sana ada Allah. Terus? Yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang benar. Nah, di samping ada gereja anak-anak sulung ini, ada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Itulah orang-orang kudus itu. Nah, kalau saudara datang ke gereja ortodoks, kita punya namanya ikon, dan ikon itu adalah gambar dari orang Roh Kudus yang dikenal oleh gereja. Ada ikonnya para rasul 12, ada ikonnya Bunda Maria, itu kayak potret keluarga gitu. Nanti ada Athanasius, ada Basilius Agung, ada Yohanes Chrysostomos. Jadi ikon itu bukan berhala, karena itu bukan gambaran dewa-dewa yang tidak pernah ada. Tapi itu potret dari orang-orang yang pernah hidup dalam dunia, yang menjadi pahlawan-pahlawan iman, bapak-bapak leluhur iman kita. Nah, orang-orang inilah yang digambarkan doanya amat berkuasa, yang disebutkan di dalam kitab Wahyu tadi, dan termasuk di dalamnya adalah para martir, yang kalau mereka menjadi martir, mereka menjadi orang-orang kudus. Dan doanya amat berkuasa. Oleh karena itu, mengapa gereja ortodoks selalu memperingati mereka? Karena mereka tidak mati. Tubuhnya yang mati. Tetapi dalam roh mereka tetap hidup dan membentuk suatu gereja surgawi tadi. Loh, apa mereka yang sudah di sana, mereka itu tahu apa yang ada di dunia, mengapa tidak? Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka mentera yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka. Aku melihat di bawah mezbah, ini mezbah surgawi loh ya, jiwa-jiwa mereka. Berarti ini bukan orang pada tubuhnya, ini jiwa saja. Jiwa-jiwa mereka yang
yang telah dibunuh oleh Yang telah dibunuh berarti ini jiwanya para martir, itu ada di bawah mesbah surgawi di dekat Allah. Itulah orang kudus. Aku melihat jiwa-jiwa mereka, terus apa katanya? Yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, jadi ini mereka sudah mati fisiknya, tapi rohnya masih hidup di bawah mesbah ilahi. Terus Dan mereka berseru dengan suara yang nyaring. nah, bahwa mereka hidup ini masih bisa berdoa. Mereka berseru dengan suara nyaring, apa katanya? Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak Nah, mereka tahu bahwa penghakiman belum terjadi di dunia, berarti mereka tahu apa yang terjadi di dunia. Sehingga mereka berdoa kepada Allah. Bapa yang kudus, berapa lama lagikah engkau tidak menghakimi dunia? Jadi orang kudus itu mengetahui apa yang ada di dunia, dan mereka itu bekerjanya di surga itu, di Firdaus itu, beribadah kepada Allah siang dan malam. Kita baca di dalam Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Karena itu mereka berdiri, dia coba mulai ayat 6. Ayat berapa tadi? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan yang mengetahuinya. Ya, ditanya ini siapa ini orang pakai jubah putih ini? Malaikat bertanya kepada Yohanes. Yohanes jawab, Tuhan yang tahu. Terus apa katanya? Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, ini mereka adalah orang-orang martir tadi yang mengalami aniaya. Dan ini gambarannya adalah dari konteks Yohanes, itu penganiayaan pada zamannya Nero, pada zamannya Diokletianus, dan pada zamannya Domitianus, kaisar-kaisar Romawi yang menganiaya orang Kristen. Dan mereka ini orang yang keluar dari kesesaran besar. Terus karena mereka telah keluar, mereka jadi orang martir. Apa yang katanya? Mereka berdiri di hadapan tahta. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam. Melayani Dia siang malam, ya tentu melayani dengan menyembah dong. Nah, kalau menyembah, mereka berdoa tentunya ya. Tapi apakah berdoa untuk dirinya sendiri? Mereka udah nggak perlu apa-apa. Lalu doanya itu apa? Di samping doa untuk memuji Allah, doa mendoakan saudara-saudara mereka satu gereja, yaitu gereja yang berjuang di dunia ini. Mereka sudah ada di gereja yang menang, gereja surgawi, karena mereka tidak perlu apa-apa lagi untuk didoakan, maka doa mereka adalah doa kepada mereka yang sedang berjuang di dunia ini. Makanya kita tidak sendirian, karena orang-orang kudus itu masih mendoakan kita, dan itu kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, karena kita punya banyak saksi. Terus kan? Bagaikan awan yang melilit. Bagaikan awan. Saksi apa? Orang-orang kudus yang disebut dalam pasal 11 itu. Pasal 11, Gideon, nabi-nabi perjanjian lama, dan semuanya. Maka disimpulkan dalam Ibrani pasal 12 itu, bahwa kita punya banyak saksi, berarti mereka masih hidup, menyaksikan kita, memberikan dukungan kepada kita, supaya kita melanjutkan perjuangan kita di dalam perjuangan di dunia ini. Maka dikatakan, therefore, oleh karena itu, we also, kita juga, since we are surrounded, dikarenakan kita dikelilingi by so a great cloud of witnesses, oleh suatu kumpulan saksi-saksi yang banyak seperti awan. Jadi kalau gitu ada saksi-saksi yang mengelilingi kita. Itulah para orang kudus. Kita tidak sendiri di dunia ini. Malaikat Allah menjaga kita, orang-orang kudus mendoakan kita, karena tugasnya adalah berdoa siang malam di depan Allah. Jadi kalau saudara Mas Yoga bertanya, orang kudus ini siapa? Yaitu orang-orang kudus itu. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus sama seperti mereka. Ya.
Itulah yang bisa saya jawab untuk siapa orang-orang kudus yang dimaksud. Baik, saya kira begitu yang dapat saya berikan jawabannya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.